Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Syahfitri dengan NIM 24147027 dari program studi Magister Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Inovasi Ambidexterity Sekolah Berbasis Resiliensi di Sekolah Dasar. Adapun presentasi kali ini ataupun presentasi yang saya lakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan pada tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Hadianto MID, Ibu Dr. Rifma MID dan juga Ibu Dr. Lucy Susanti MPD. Nah, hal yang melatar belakangi dari adanya proposal penelitian ini, yang pertama perlu kita ketahui dahulu bahwasannya pendidikan itu merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu untuk membentuk dan mengembangkan pola pikir serta kepribadian pada individu. Oleh karena itu, memperoleh pendidikan yang layak adalah hak bagi setiap warga negara. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Nah, kualitas pendidikan di sekolah itu dapat terus untuk ditingkatkan apabila standar yang digunakan semakin tinggi. Dalam konteks ini, inovasi ambidexterity itu menjadi sangat relevan karena sekolah mampu untuk menyeimbangkan aktivitas rutin dan penyeimbangan ataupun pengembangan inovasi baru dengan menggabungkan pemikiran jangka pendek dan jangka panjang serta menciptakan visi misi secara emosional tapi tetap fokus pada eksekusi. Inovasi ambidexterity sekolah ini mendukung kinerja sekolah untuk melakukan perubahan ataupun melakukan keseimbangan orientasi secara eksplorasi dan eksploitasi, sehingga inovasi itu dapat tersebar secara merata dan berkelanjutan. Inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berpola untuk memecahkan persoalan pendidikan dengan cara yang lebih efektif, termasuk penggunaan teknologi, pengembangan metode pembelajaran yang baru, dan peningkatan kompetensi guru. Selanjutnya, inovasi pendidikan ini juga menjadi instrumen yang penting untuk memperoleh atau mengarahkan transformasi sekolah dalam menciptakan budaya pembelajaran yang kolektif dan mendorong keberanian untuk mengambil resiko. Selanjutnya, resiliensi organisasi di sekolah dasar merupakan kemampuan sekolah untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi organisasi di sekolah dasar meliputi kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan adaptif, dukungan sosial antara guru dan staf, pelatihan dan pengembangan profesional yang relevan bagi guru, serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Nah, pentingnya resiliensi dalam konteks sekolah dasar itu terletak pada kemampuannya untuk memungkinkan sekolah dalam menghadapi perubahan kebijakan, mengelola krisis, dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Sekolah yang resilient dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan pendidikan tanpa mengganggu kualitas pembelajaran, tetapi berfungsi secara efektif meskipun menghadapi krisis dan meningkatkan motivasi serta kinerja guru yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil bagi siswa. Nah, keseluruhan proses tersebut bermuara pada peningkatan kinerja sekolah yang holistik dan mampu mencakup mutu pembelajaran, keberlanjutan inovasi, dan layanan pendidikan
Dengan demikian, model teoritis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif mendorong resiliensi, dan resiliensi itu memperkuat kemampuan adaptif sekolah dan ambidexterity yang pada akhirnya untuk memberikan dampak yang positif bagi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sekolah sebagai organisasi pendidikan di sekolah dasar mampu menghadapi tantangan ganda, yaitu menjalankan kegiatan rutin secara sehari-hari dan sekaligus mengembangkan inovasi untuk menghadapi perubahan lingkungan pendidikan. Nah, adapun beberapa fenomena yang muncul dalam proposal penelitian ini adalah yang pertama, tantangan menjaga keseimbangan antara rutinitas dan inovasi. Yang kedua, perubahan kebijakan pendidikan yang cepat dan kurang terintegrasi. Yang ketiga, kurangnya ruang kolaboratif. Yang keempat, sistem kepemimpinan yang sentralistik. Yang kelima, resiliensi sekolah yang masih lemah. Nah, selanjutnya pada rumusan masalah dalam proposal saya ini ada 5 poin, yaitu yang pertama bagaimana analisis kebutuhan pengembangan, yang kedua bagaimana desain pengembangan, yang ketiga bagaimana pengembangan model inovasi, yang keempat bagaimana implementasi, dan yang kelima adalah bagaimana evaluasi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan secara khusus. Tujuan secara umumnya yaitu untuk mengetahui proses pengembangan model inovasi ini untuk meningkatkan resiliensi organisasi di sekolah dasar. Namun secara khusus, tujuan penelitiannya ada 5 poin, yaitu menentukan kebutuhan, menentukan desain, menentukan model, mengembangkan model, mengimplementasi pengembangan, dan mengevaluasi penerapan. Selanjutnya, untuk spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu yang pertama adanya buku pengembangan model, yang kedua adanya buku pengembangan panduan untuk kepala sekolah, dan yang ketiga adanya buku panduan untuk guru. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini saya bagi menjadi 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritisnya adalah menghasilkan sebuah teori baru dalam bidang keilmuan administrasi pendidikan untuk sekolah dasar. Selanjutnya, manfaat praktisnya adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan administrasi pendidikan. Dan yang kedua, kepala sekolah mampu menggunakan panduan. Yang ketiga, guru juga mampu mengembangkan panduan untuk model inovasi ini. Selanjutnya adalah asumsi dari keterbatasan ini agar tidak melebar ke arah yang lain, maka batasan masalah dan asumsinya adalah pengembangan panduan kepala sekolah untuk model inovasi ambidexterity sekolah dalam meningkatkan resiliensi di sekolah dasar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kajian pustaka, yaitu dalam landasan teori saya hanya membahas 2 teori saja, terkait dengan inovasi ambidexterity dan resiliensi sekolah di sekolah dasar. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya konsep inovasi ambidexterity sekolah itu mengacu pada kemampuan lembaga untuk menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya yang ada dan eksplorasi peluang baru. Dalam dunia pendidikan, konsep inovasi ambidexterity ini diadaptasi menjadi ambidexterity sekolah, yaitu kemampuan sekolah untuk tetap menjaga pembelajaran mutu melalui praktik yang telah teruji, sambil terus membuka ruang bagi inovasi, pembaruan metode mengajar, dan pemanfaatan teknologi. Ambidexterity inovasi sekolah ini juga dapat dipahami sebagai institusi pendidikan untuk merespon perubahan secara cepat tanpa mengorbankan konsistensi pencapaian standar kompetensi. Selanjutnya, dengan kemampuan ini, sekolah dapat diartikan untuk mampu menyeimbangkan antara mempertahankan kualitas dan yang sudah berjalan dengan baik dan mengembangkan pembaruan dan inovasi pembelajaran secara berkelanjutan, sehingga sekolah mampu mencapai kinerja yang stabil sekaligus adaptif dalam perubahan dunia pendidikan.
Selanjutnya, saya juga membahas terkait jenis inovasi ambidexterity. Ada 3 jenis, yaitu inovasi eksploitasi, inovasi eksplorasi, dan juga ambidexterity sekolah. Selanjutnya, ada beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam inovasi pengembangan model ambidexterity ini. Yang pertama, ada faktor pendorong inovasi, yaitu ada kepemimpinan, budaya organisasi, ketersediaan sumber daya, serta tuntutan eksternal. Dan adapun faktor penghambatnya adalah yang pertama resistensi terhadap perubahan, yang kedua keterbatasan anggaran dan waktu, ketiga struktur organisasi yang kaku dan birokratis, yang keempat kurangnya keahlian ataupun pelatihan, yang kelima visi dan arah inovasi yang tidak jelas dari sekolah itu. Selanjutnya adalah terkait dengan resiliensi organisasi di sekolah. Nah, konsep resiliensi organisasi di sekolah ini merupakan konsep kunci yang paling penting dalam konsep pendidikan. Karena tahap ini merupakan masa krusial dalam pembentukan karakter, kemampuan sosial, dan kapasitas adaptasi anak, khusus untuk di sekolah dasar. Resiliensi di sini bukan hanya soal tentang ketahanan menghadapi stres atau krisis, tetapi juga untuk kemampuan dalam belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan perubahan, dan tumbuh secara positif. Di tingkat sekolah, resiliensi ini menjadi landasan untuk membangun institusi pendidikan yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai gangguan eksternal maupun internal, termasuk perubahan kurikulum, pandemi, bencana alam, maupun tekanan sosial ekonomi di masyarakat. Nah, resiliensi sekolah ini merupakan konsep yang menggambarkan tentang kemampuan suatu lembaga individu pendidikan untuk bertahan, beradaptasi fully, dan bahkan berkembang ketika menghadapi berbagai tekanan atau tantangan. Adapun konsep komponen resiliensi sekolah ini adalah yang pertama lingkungan yang aman, yang kedua kapasitas yang adaptif, yang ketiga adalah keterlibatan komunitas. Selanjutnya adalah terkait dengan resiliensi dapat dibangun dari berbagai komponen, yaitu ada lingkungan fisik dan psikologi, ada kepemimpinan dan manajemen sekolah yang adaptif, ada dukungan sosial dan komunitas sekolah, ada keempat kesiapan akademik dan adaptabilitas, kelima kesejahteraan guru, yang keenam kebijakan dan proses yang mendukung, yang ketujuh keterlibatan orang tua dan komunikasi eksternal. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan untuk kajian penelitian yang relevan ini, saya rasa tidak untuk disebutkan sebab sudah saya lampirkan ke dalam proposal dan juga kerangka berpikir. Di sini perlu kita ketahui bahwasannya resiliensi sekolah itu berperan sebagai fondasi dalam menumbuhkan iklim kerja yang kolaboratif, adaptif, dan reflektif. Yang kedua, iklim organisasi yang resilient itu mendorong warga sekolah untuk mengeksplorasi ide-ide baru sekaligus mempertahankan praktik unggul yang telah ada. Yang ketiga, keseimbangan kedua aspek menghasilkan model inovasi ambidexterity, yaitu meningkatkan efektivitas manajemen pembelajaran, pengambilan keputusan, dan partisipasi seluruh kepentingan. Nah, implementasi model ini diharapkan mampu untuk memperkuat keberlanjutan kinerja sekolah dasar dalam menghadapi tantangan eksternal seperti kebijakan pendidikan, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Selanjutnya, kerangka berpikir pada penelitian ini, kondisi awal yaitu menentukan masalah yang ditemukan, yang kedua pada proses pengembangan yaitu pengembangan model, kondisi akhir yang diharapkan adalah terwujudnya model ini.
Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu model penelitian pengembangan. Nah, model penelitian pengembangan yang saya gunakan ini melalui dengan metode research and development yang bertujuan untuk menghasilkan produk konseptual berupa model inovasi ambidexterity sekolah berbasis resiliensi organisasi pada sekolah dasar. Model penelitian ini dipilih tidak hanya pada fokus pada deskripsi fenomena, tetapi juga mengembangkan dan memvalidasi model yang dapat diharapkan dalam konteks nyata pendidikan. Selanjutnya adalah eh, kita lihat dari prosedur penelitian ini dengan model EDI tadi. Yang pertama ada analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, definisi operasionalnya ada 5, yaitu inovasi ambidexterity sekolah, teori resiliensi sekolah, ada sekolah dasar, dan ada model inovasi ambidexterity sekolah berbasis resiliensi. Selanjutnya, uji coba produk. Uji coba produk ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana model inovasi ambidexterity berbasis resiliensi dapat diterapkan dan diterima oleh warga sekolah dasar. Cukup sekian presentasi proposal yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.